Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi makalah saya. Pertama yaitu pengertian kisah Al-Quran, kedua macam-macam kisah Al-Quran, dan ketiga tujuan dari kisah Al-Quran tersebut. Baiklah, pembahasan pertama yaitu pengertian kisah dalam Al-Quran. Kata kisah diambil dalam bahasa Arab yaitu koso yakisu yang berarti menceritakan kabar kepadanya atau bermakna pokok. Dari banyaknya kisah dalam Al-Quran, kita dapat memberi faedah terutama dalam menjelaskan Islam kepada masyarakat seperti diungkapkan oleh Hasbi As-Siddiq. Pertama, pengajaran yang tinggi yang menjadi cermin perbandingan bagi segala umat. Di dalamnya kita dapati akibat kesabaran, sebagaimana sebaliknya kita dapati akibat keingkaran. Kedua, mengokohkan Muhammad, membuktikan kebenarannya. Baik, pembahasan pertama yaitu pengertian kisah dalam Al-Quran. Kata kisah diambil dari akar bahasa Arab, yaitu koso yakisu, berarti menceritakan kabar kepadanya atau bermakna pokok yang menunjukkan untuk mengikuti sesuatu yang dikisahkan atau berarti dengan atau menceritakan. Di dalam Al-Quran ini, Allah menyampaikan beraneka ragam kisah, dari bentuk sigot atau yang berakar, dari koso, yakisu, dan kisohan berjumlah 30 kali dalam berbagai surah dan ayat. Sedangkan bukan kalimat secara langsung, kata yang berakar dari koso, yaitu ayat tersebut menceritakan peristiwa tersebut secara langsung yang terdapat dalam Al-Quran sebanyak 15 kali, Makkiyah 11 surah, dan Madaniyah 4 surah. Ayat yang berhubungan dengan kisah nampaknya Al-Quran mengungkapkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dengan menyebutkan pelaku-pelakunya dan tempat terjadinya. Kedua, peristiwa yang telah terjadi dan masih dapat terulang kejadiannya di masa sekarang. Kemudian ketiga, peristiwa simbolis yang tidak menggambarkan suatu peristiwa yang telah terjadi, namun dapat saja terjadi sewaktu-waktu, seperti misalnya kiamat. Dan yang kedua, dari segi materi, seperti pertama kisah-kisah para nabi terdahulu. Bagian ini berisikan seruan dan ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat dari Allah yang memperkuat dakwah mereka, sikap orang-orang yang memusuhinya, serta tahapan-tahapan dakwah perkembangannya, dan akibat yang menimpa orang yang beriman dan orang-orang yang mendustakan para nabi. Contohnya seperti kisah Nabi Adam dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-39, Al-A'raf ayat 11, dan lainnya. Kisah tersebut ada yang patut kita teladani dan tidak perlu diteladani. Kisah teladan dari selain para nabi dan rasul dapat dijadikan pelajaran bahwa meskipun tidak sebagai nabi atau rasul, manusia tetap berpeluang menjadi orang yang baik, yang bisa menjadi pilihan. Sedangkan kisah yang tidak patut diteladani juga bermanfaat bagi upaya penjagaan diri agar kita tidak terjerumus dan perbuatan yang sama. Kemudian di sini faedah kisah dalam Al-Quran. Dasarnya terdapat banyak sekali faedah yang dapat dipetik manfaatnya, seperti menjelaskan dasar-dasar dakwah Allah dan penjelasan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan kisah dalam Al-Quran. Pertama, menjelaskan prinsip-prinsip dakwah dan pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Kedua, menguatkan hati Nabi Muhammad dan memperkuat keyakinan kaum mukminin. Ketiga, pengabdian jejak para nabi terdahulu. Keempat, membuktikan kebenaran informasi yang berasal dari Nabi Muhammad. Kelima, menarik minat pembaca. Keenam, menjelaskan tentang kerasulan kepada umat. Ketujuh, meringankan beban jiwa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kedelapan, menumbuhkan kepercayaan diri dan ketentraman. Kesembilan, membuktikan kerasulan Muhammad serta mukjizat-mukjizatnya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam materi makalah saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.